感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师卢金红台长，感恩师兄semuanya. Saya Inge dari Serpong, Indonesia. Saya mau berbagi beberapa kesaksian tentang ajaran Xingling Famen. Perjalanan sebelum mengenal Xingling Famen yang penuh lika-liku dan perubahan setelah mempraktekkan Xingling Famen. Semoga para teman sedharma bisa mengambil pengalaman saya sebagai pelajaran untuk hindari kejadian yang sama seperti saya. 1. Terjerat dalam dunia perdukunan. Saya sejak kecil sudah berjodoh dengan Buddha dan mengenal ajaran Buddha sejak usia 12 tahun. Selalu mengikuti sekolah minggu Buddhis yang tidak jauh dari rumah saya. Saya juga sudah terbiasa mengikuti mama saya untuk bervegetarian setiap lunar tanggal 1 dan 15 dan taat pada Pancasila Buddhis. Pada masa remaja saya juga aktif di kegiatan mahasiswa Buddhis. Pagi saya bekerja di sebuah perusahaan, sore saya lanjut kuliah, dan tetap rajin melafalkan Parita Buddha Sakyamuni dengan bahasa Sanskerta. Meskipun begitu, saya bisa merasakan bahwa karma buruk saya cukup berat. Kebetulan kakek dari pihak mama adalah seorang penjagal binatang. Belum lagi ada hutang karma dari kehidupan sebelumnya. Saya merasa kehidupan saya sungguh tidak lancar. Di tempat kerja saya ada seorang rekan kerja wanita yang kesal dan iri pada saya. Sementara saat itu atasan lebih baik terhadap saya. Rekan kerja tersebut ternyata pergi ke dukun untuk menyingkirkan saya dari pekerjaan. Juga sering menggunakan cara yang curang untuk menjatuhkan saya. Ketemu masalah ini, keyakinan saya sempat goyah. Saya pun ikut terjerat ke dalam dunia perdukunan. Saat itu orang tua dan saudara saya sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang bisa diajak diskusi. Kebetulan saya dikenalkan seorang dukun oleh seorang teman. Tidak disangka, dari sana saya malah terjerat dan uang habis diperas. Masalah pun tidak terselesaikan, bahkan malah terjerat lebih jauh. Dukun itu memberitahu teman saya bahwa saya tidak bisa lepas darinya. Saya sadar dengan kesalahan saya. Kemudian saya lebih rajin melafalkan Parita bahasa Sanskerta dan berdoa kepada Sang Tien, Tuhan di atas, untuk menguatkan saya untuk tidak kembali ke dukun tersebut. Seminggu saya berjuang dengan keras, walau hati saya gelisah. Syukur akhirnya saya berhasil melupakan dukun tersebut dan berhasil tidak kembali mencarinya. 2. Menikah dan tidak beribadah sekian lama. Karena sibuk berkarier, tanpa terasa usia sudah masuk kepala 3. Mama saya mulai cemas dan ribut suruh cari jodoh. Dia merasa heran kenapa banyak yang mengejar saya, namun tidak ada yang jadi. Saat remaja saya juga tidak menciptakan karma perasaan. Tapi kalau boleh jujur, untuk urusan jodoh saya memang kurang tertarik dan kesulitan untuk memilih pasangan yang ideal. Sehingga saya selalu bertentangan dengan mama saya. Akibatnya saya menjadi tidak penurut dan sering melawan orang tua. Itulah kekurangan saya tidak berbakti kepada orang tua, terutama terhadap mama saya. Dan sekarang tentu saja saya sudah minta maaf dan bertobat dengan tulus hati. Intinya akhirnya dari desakan orang tua dan dengan berbagai alasan lainnya, saya akhirnya menikah. Setelah punya anak, saya sibuk dengan kehidupan rumah tangga hingga lupa beribadah sekitar 5 tahun. Dan datanglah penagih karma karena saya lengah. 3. Bertemu jodoh buruk hingga disantet. Ketika anak saya berusia 2 tahun, kami pindah rumah. Kebetulan rumah kontrak baru ini dekat dengan rumah ibadah. Saya diajak tetangga untuk ke sana. Pada saat itu saya belum ada kendaraan. Tetangga saya sangat rajin antar jemput saya untuk beribadah. Di sini saya belajar bervegetarian. Sekarang saya sudah full vegetarian sejak tahun 2015. Pada saat anak saya usia 3 tahun,
ada masalah dengan kesehatannya. Saya sangat sedih dan cemas. Umat-umat yang di rumah ibadah itu selalu menghibur, mengatakan bahwa ini semua adalah cobaan kecil dan bisa mengikis karma. Sejak itu, saya mulai diajak aktif kegiatan, mulai melakukan amal kebajikan di sini. Namun cobaan untuk saya tiada habisnya. Seperti saat mau beli rumah, uang muka ditipu. Hingga akhirnya dengan susah payah saya mampu beli rumah sendiri, namun bertemu dengan tetangga yang jahat. Meskipun saya sama sekali tidak kenal tetangga ini sebelumnya, namun kehidupan saya benar-benar sengsara dibuatnya. Dan belum ada solusi lain untuk pindah ke tempat lain. Dari tahun 2005 hingga sekarang, bukan hanya saya, bahkan tetangga lain juga tertindas oleh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan perbuatan mereka, karena mereka ada ilmu hitamnya. Bagi yang berkemampuan akan segera pindah, yang lain hanya bisa diam dan menerima perlakuan jahat mereka. Pada tahun 2009, saya pun disantet tanpa tahu sebabnya. Untuk menangkis santet, saya sempat menginap di rumah ibadah pusat yang terletak di Jakarta. Saya dibimbing oleh pemimpin setempat. Saya menginap bersama anak saya yang masih kecil di rumah ibadah ini, bertujuan agar ada Buddha yang bisa melindungi kami. Pada saat itu saya sempat mengalami depresi, dan saya memang disantet agar depresi biar bunuh diri. Pikiran saya saat itu kosong dan tidak ada tujuan hidup. Saya hanya sempat berpikir tentang anak saya. Bagaimana nasib anak saya kalau terjadi sesuatu dengan saya? Melihat sikap saya, pikirannya kosong. Ada seorang penceramah melihat saya dan menyarankan saya ke dokter psikiater. Kemudian saya ikutin sarannya dan saya sempat dalam perawatan dokter tersebut selama 3 bulan minum obat depresi. Kemudian ketua rumah ibadah tersebut menyarankan saya perbanyak berbuat amal, baik berupa amal tenaga, berdana, dan amal dharma, dan melimpahkan jasa pahala kepada tetangga yang berjodoh buruk dengan saya, agar dapat segera lunas membayar hutang karma saya. Saya mulai menjadi relawan di rumah ibadah yang dekat rumah saya. Saya mengurus rumah ibadah ini seperti menyapu, mengepel, atau membantu urusan lain tanpa bayaran dengan tulus hati. Saya mengerjakan ini saat anak saya sekolah dari pagi hingga siang. Meskipun lelah, akan tetapi saya bertekad untuk membayar hutang karma. Saya telah menjadi relawan di rumah ibadah tersebut selama 16 tahun. Selain berdana tenaga, saya juga sering berdana uang dan berdana dharma alias turun, membabarkan dharma kepada orang lain. Sementara sikap dan perbuatan tetangga saya ini tetap tidak berubah, membuat saya merenung kembali. Saya telah melakukan begitu banyak jasa kebajikan. Kenapa tidak ada hasil meski saya sudah banyak berbuat kebajikan? Mengapa setelah saya melimpahkan jasa kepada dia, namun kehidupan saya masih saja tidak lancar? Bukan saja tidak ada perubahan, saya juga beberapa kali mengalami musibah. Saat saya sedang membersihkan rumah ibadah, saya sering terjatuh dan mengalami cedera di dengkul. Suami saya mengajak saya berobat ke Shinsei patah tulang dan tulang kaki saya ada yang bergeser. Kejadian yang sama terjadi sekitar 5 kali. Terakhir saya cek ronsen ke dokter umum. Untung tidak ada masalah yang serius. Cuma mengalami radang sendi hingga sekarang ketika jalan kaki saya masih terasa sakit. Saya tidak habis pikir. Seharusnya semakin rajin saya beribadah dan berbuat kebajikan. Bukankah seharusnya cobaan saya banyak berkurang? Sehingga akhirnya pada tahun 2018, saya memutuskan pindah ke rumah ibadah lain. Mungkin di sini saya sudah tidak berjodoh. Di tempat baru ini saya merasa lebih nyaman. Cobaan tetap ada, namun tidak seberat sebelumnya. Ketua rumah ibadah yang lama segera mendatangi rumah saya,
menanyakan alasan kenapa saya tidak mau datang lagi, dan berharap saya bisa kembali. Teman-teman umat rumah ibadah juga sangat merindukan kehadiran saya. Tapi hidup adalah pilihan. Saya merasa hidup saya tidak ada perubahan walau saya sudah melakukan yang terbaik untuk itu semua. Perubahan yang saya maksud bukan secara ekonomi, namun ketenangan batin. Intinya tidak menjalani jodoh buruk atau tidak diperlakukan dengan tidak baik. Terakhir, saya mengerti alasan kenapa saya merasa telah berbuat banyak namun kehidupan saya tidak ada perubahan. Jawabannya telah saya temukan di Signifamen. 4. Bertemu dengan Signifamen, kehidupan mulai berubah. Suatu hari suami yang fasih Mandarin melihat video master dari YouTube. Di sana ada tercantum nama Sesung yang ternyata berasal dari Tanjung Balai Karimun. Suami tertarik dan meminta dikirimkan paket buku parita dan perlengkapan Xiaofangzi. Berterima kasih kepada Sesung tersebut yang rela mengirim kebutuhan Signifamen kepada kami. Walau paket sudah ada di rumah, saya masih sempat menolak ajaran Signifamen dengan alasan tidak ada waktu karena kesibukan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Hingga Agustus 2019, saya mulai bertekad mempelajari ajaran Signifamen. Saya cari alamat Kuan Yin Dang Jakarta di media sosial. Saya mulai baca PR dibimbing oleh Sesung di Kuan Yin Dang Jakarta. Saya sempat membuat Xiaofangzi sendiri tanpa bimbingan Sesung, sekitar 12 lembar tanpa ikrar. Namun ternyata terdapat kesalahan, sehingga saya tidak berani melanjutkan untuk membuat Xiaofangzi lagi. Saya minta maaf atas kecerobohan saya dan semoga teman sedharma pemula jangan meniru perbuatan saya. Hingga awal Desember 2020, saya diajak seorang Sesung untuk kungshu, belajar bersama Bai Hua Fo Fa via Zoom. Dari kungshu tersebut ada membahas tentang altar Signifamen. Saya ingin sekali memiliki altar besar Signifamen. Akan tetapi saya sudah memiliki altar yang menyembah Kuan Tibusa. Terakhir ada Sesung sarankan untuk menggunakan altar kecil. Setelah itu dari posko Tangerang mengirimkan altar kecil kepada saya. Sungguh berterima kasih. Sejak ada altar kecil, saya jadi lebih rajin melafalkan parita dan mulai membuat Xiaofangzi lagi. Sekarang jika ada yang tidak mengerti, saya akan segera konsultasi kepada Sesung lain. Sejak ada altar kecil, rumah kami menjadi lebih tenang. Terasa ada energi positif. Ini benar-benar saya rasakan bahwa Kuan Yin Busa sungguh welas asih memberkati. Sebelumnya saya tidak tahu kenapa banyak berbuat kebajikan namun kehidupan saya tidak ada perubahan. Ternyata metodenya kurang tepat. Ketika karma masih berat, membutuhkan jasa kebajikan untuk mengikis karma buruk. Sedangkan saya terus melimpahkan jasa yang tidak seberapa kepada tetangga yang berjodoh buruk dengan saya, membuat kondisi semakin memburuk. Master pernah memberi wejangan bahwa pelimpahan jasa adalah sebuah ikrar yang besar, harus memiliki jasa kebajikan. Apabila dia sendiri masih belum ada kekuatan yang cukup melakukan pelimpahan jasa, bukannya menolong orang lain, malahan bisa mencelakai diri sendiri. Dan bukan siapapun bisa melakukan pelimpahan jasa. Setelah mendengarkan wejangan dari Master, telah belajar lebih banyak ilmu ajaran Buddha. Dan sejak mengenal Signifamen, ada perubahan di diri saya. 1. Saya dulu masih percaya dengan paranormal. Sekarang tidak pernah pergi meramal nasib lagi. Saya merasa lebih tenang dengan melafalkan parita. 2. Pada saat saya ada masalah, saya bisa memohon kepada Kuan Yin Busa dan tidak merasa kebingungan. 3. Tubuh saya yang dulu sering sakit, sekarang menjadi lebih sehat. 4. Setiap menghadapi masalah akan bertemu jalan keluarnya dengan memohon pada Busa Mama. Sungguh berterima kasih kepada Kuan Yin Busa.
Kita semua membawa rintangan karma dan terlahir kembali ke alam manusia. Hanya bisa terus mencari cara untuk terlepas dari semua ini. Setelah pencarian sulit dan penuh lika-liku, akhirnya saya bisa menemukan ajaran Xingling Famen di tengah penderitaan hidup. Bertemu dengan guru yang baik seperti Master Lu. Setelah membina Xingling Famen, saya baru memahami dulu saat melakukan kebajikan kurang tepat sasaran, bahkan menyebabkan karma baru karena kebiasaan buruk diri sendiri. Karma lama belum terkikis, bertambah pula karma baru. Xingling Famen adalah pintu aliran yang membantu mengikis karma paling nyata, paling cepat, serta paling efektif di akhir zaman Dharma ini. Saya sekarang sambil mengikis karma buruk, sambil tulus berbuat jasa kebajikan. Dengan begini baru bisa mengubah kekuatan karma dan hukum sebab akibat. Terhadap semua ujian dan cobaan yang pernah saya alami, saya merasa sangat bersyukur. Karena adanya cobaan tersebut, saya baru ada pemikiran untuk mencari sebuah pintu aliran Dharma yang bisa benar-benar membantu saya terlepas dari belenggu batin ini. Saya sudah bertekad akan menjalani 5 pusaka Xingling Famen, meningkatkan tingkat pembinaan diri sendiri, membina satu aliran dengan tekun, dan terlepas dari 6 alam tumimbal lahir. Sekali lagi saya berterima kasih kepada semua Sisyung yang telah membantu dan membimbing saya. Terima kasih kepada Master Lu yang membawa aliran yang begitu bagus. Kangen Kuan Yin Busa yang welas asih telah memberkati saya dan keluarga saya. Semoga kesaksian saya hari ini bermanfaat bagi para Sisyung yang mendengarkan dan membaca. Jika saat kesaksian terdapat kata-kata yang tidak sesuai ajaran dan aturan, mohon Kuan Yin Busa dan Dewa Pelindung Dharma welas asih memaafkan. Semoga Master memaafkan dan semoga para Sisyung bisa bantu mengoreksinya. Karma saya tanggung sendiri dan tidak membebankan kepada Master, juga kepada Sisyung yang membantu membaca dan mendengarkan. Kangen Namo Tassa Tabe Jugu Junan Guang Dalingan Kuan Yin Busa Mohosa. Kangen Zuwei Bo Busa Ji Long Tian Fu Fa Busa. Kangen Ensi Lu Jinghong Taizang. Kangen Sisyung semuanya.